ternyata 2020 ini aku ikutan Miss Grand, puji Tuhan keterima, terus final, terus aku jadi runner up, puji Tuhan sih. Oke, pengalaman bersama Ivan Gunawan tuh gimana? Jadi dulu hanya hubungan sebatas model dan desainer gitu. Tapi sekarang alhamdulillahnya dapat rezeki untuk bisa jadi lebih dekat sama dia. Diomelin pernah dong? Pernah. Mulutnya kan kadang-kadang ya. Iya, Kita harus kuat gitu. iya, tapi itu seru banget. Jadi kayak kita bikin kita kayak, iya ya kita emang salah nggak sih? Iya. Greatest achievement sih aku rasa yang di Monaco karena dia satu dunia model-model internasional di tiap negaranya dan aku yang bisa tembus top 3 itu kayak nggak nyangka aja gitu. Ada konflik nggak sih itu model 56 orang dikumpulin jadi satu tuh ya? Jambak-jambakan kan? Jambak-jambakan gitu. Pasti ada sih, kayak misalnya barang ketinggalan nyalahin ini, nyalahin itu dan aku kadang kayak it's not my fault, I don't know anything gitu. Menurut aku tuh beauty standard nggak ada. Kita semua itu cantik. Mau warna kulit apapun, mau bentuk wajah seperti apapun, kita tuh semua cantik asal kamu percaya diri. Jadi kalian berdua dengan training luar biasa itu udah siap nih mewakili Indonesia di internasional. Yang satu Miss Intercontinental ya, akan berkompetisi moga-moga ya tahun depan di India mewakili Indonesia ya. Yang satu lagi Miss Grand Indonesia yang akan mewakili kita juga nanti kompetisi di Bangkok tahun depan, insya Allah ya. Emang luar biasa ya, moga-moga bisa bersaing semua dan kalau bisa menang ya. Amin, 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 amin. Terus aku hari ini pengen ngobrol-ngobrol mengenai sosok kalian berdua. Sebenarnya siapa sih kalian gitu? Ini kan sekarang setahun ini lucu ya, tahun yang lucu ya. Lucu banget. Nggak kerasa tiba-tiba. Kita ketemu bulan Maret, waktu itu lagi mau karantina di apartemen, terus mau mulai kompetisinya mau mulai dimulai, tapi terus pandemi ya, jadi tertunda semua sampai tapi tetap dijalankan dan akhirnya kalian menjadi pemenangnya. Alhamdulillah. Anehnya kenapa kalian juara berarti kan seru banget kan, tapi di lain pihak lockdown jadi nggak bisa terlalu menselebrate, nggak bisa terlalu Kita juga nggak bisa turun ke lapangan. Iya, kita nggak bisa tugas-tugas kan yang harusnya ada social work jadi terhalang. Nah itu gimana sih kalian dari apalagi kamu ya dari Jember pindah ke Surabaya, datang ke Jakarta, ketemu Ivan Gunawan jadi pemenang luar biasa, tuh hidupnya kayak gimana sih? Wah, aku percaya sih kalau hidup ini tuh unpredictable banget kok. Terus kayak 2019 tuh aku berdoa kan, pas Desember bener-bener kayak hidup aku kok udah gini-gini aja ya, udah 5 tahun di Surabaya kerja pulang udah kayak mulai lumayan boring gitu kan kok. Terus kayak 2020 aku pengen banget ngerubah lifestyle aku, pengen kehidupan yang lebih baik, terus pengen kerjaan yang lebih baik juga, terus pengen berbeda aja, pokoknya aku suka tantangan kan orangnya. Jadi kayak suka deh, pengen deh yang berbeda. Ternyata 2020 ini aku ikutan Miss Grand, terus langsung puji Tuhan keterima, karantina segala macem, pakai aja ada acara dipospon gara-gara COVID, terus karantina lagi, terus final, terus aku jadi runner up. Puji Tuhan sih, terus bisa ketemu orang-orang baik, terus ketemu partner yang happy juga kayak aku. Ketemu aku juga ya. Iya. Kalau misalnya nggak lewatin itu kan nggak bisa ketemu kan. Itu bener-bener seru sih. Sebelumnya itu berbeda nggak sih? Maksudnya kamu dengan segala macam perhatian yang kamu terima sekarang ini, follower juga nambah banyak, terus ya tentunya juga perhatian dari media, apa semua segala macam tuh kamu ada efeknya nggak sih? Efeknya nggak ada sih, soalnya emang dari awal ikutan bela karantina di Miss Grand juga kayak aku nggak mau ngubah jati diri aku nggak mau jadi Bella yang bukan Bella sebenarnya, ya just be yourself aja. Ya emang begini, orangnya udah suka ngomong segala macam. Terus sebelumnya kamu model juga kan? Iya. Ngapain aja tuh? Banyak jobnya banyak kan apa? Aku tuh lebih menjurus ke catwalk sih sebenarnya. Cuman karena tinggi aku kurang, cuma 175 sedangkan tinggi-tinggi yang diperlukan itu udah 175 kurang ya. Iya. Gimana gue? Gitulah pokoknya. Jadi banyak kan juga kayak job-job makeup, job-job catwalk tapi yang simple gitu sih kok di Surabaya. Nggak pernah ada karir yang terlalu melejit atau gimana banget dulu sebelumnya? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi Nggak pernah sih. makanya Cuman Miss Grand Indonesia ini pertama kalinya
kamu dapat exposure sebesar ini gitu ya? Jadi kemarin-kemarin itu aku sempat kayak lumayan sering sih ditawarin kayak ikutan pageant-pageant yang lain. Cuman dalam diri Bella tuh kayak kayaknya bukan aku banget deh. Kayaknya Bella nggak bisa deh jadi putri-putrian kayak gitu. Kok dulu mikirnya. Cuman pas 2019 Desember kemarin terakhir itu ada audisi Miss Grand Indonesia ini yang rumornya ini adalah reality show ya kan. Dan yang megang tuh Kak Ivan Gunawan. Terus langsung Bella tuh tertarik banget. Kayak wah ini kayaknya berbeda nih daripada pageant-pageant yang lain. Kayaknya aku harus cobain deh ini di tahun 2020. Ternyata ya itu puji Tuhan dikasih jalan seperti ini. Kan kamu lahir di Jember kan? Iya. Umumnya kan kalau orang yang dari kota kayak gitu lebih konservatif, lebih ya apa adanya, lebih ya segini-segini aja gitu-gitu. Nah, orang tua kamu mendukung dengan karir kamu tiba-tiba kayak sekarang nih seperti ini gitu. Mendukung banget sih, soalnya dari dulu emang mama kayak ya udah kamu pengennya apa ya udah di jalan kamu aja. Kan dari Bella lulus SMA langsung pindah Surabaya kan. Itu pun juga sendiri, nggak pernah sama mama papa. Jadi mereka udah benar-benar percaya 100% ke Bella. Itu udah hidup kamu, ya kamu udah tahu mana yang baik, mana yang buruk kan. Jadi ya udah. Dan kamu kan keturunan Chinese, keturunan Tionghoa kan, keluarga keturunan Tionghoa semua. Itu kan biasanya lebih ya, saya tahu lah kan saya kayak lu orang mau ngapain lo, gitu-gitu kan, lebih kayak bener, kalian mau lu dagang aja lah gini atau lu cari nanti lu kawin lah sama orang pengusaha lah gitu, nggak usah bikin pusing lah gitu-gitu kan. Bener. Ya itu nggak, papa mama nggak? Enggak sih, untungnya papa mama udah mulai terbuka, nggak yang sampai sebegitu ya banget. Soalnya pas Bella pertama kali masuk SMP, mama itu bingung kayak kamu tuh mau apa sih, hobi kamu tuh apa sih? Bella pernah jadi kayak ikutan lomba renang lah, ikutan lompat jauh lah, ikutan belajar main piano lah segala macem. Tapi dalam hati Bella tuh kayak enggak, ini bukan aku nih, aku nggak suka nih gini. Jadi mama bingung kayak kamu tuh tujuannya apa? Terus pada suatu saat ada kayak sekolah model, akhirnya mama suruh nyoba aku masuk di sekolah model itu. Justru mama kamu yang nyuruh masuk? Iya. Jadi itu ada kayak pertama kayak free trial gitu ya. Mama bilang kalau kamu nyoba 1 kali ini kamu suka ya lanjutin, kalau enggak nggak usah. Ya udah Bella coba masuk. Ternyata enjoy tuh. Mau deh Ma, aku tiap minggu sekali kan, tiap hari Minggu. Mau deh Ma aku ikutan. Ternyata bener ikut lomba segala macam, keluar kota, Surabaya, Malang segala macam itu. Puji Tuhan selalu dapat feedback yang baik. Ya itu habis itu mama semakin mendukung tuh buat Bella ke depannya. Udah gitu. Ya karena kalau aku kita kan keluarga kalau Tionghoa tuh lebih takut ya, maksudnya masuk ke dunia entertainment, masuk ke dunia apa yang hingar-bingar kayak gitu lebih inilah deg-degan lebih deg-degan karena kita pengen ngelindungin ya supaya jangan sampai aneh-aneh itu. Teman kan modeling juga teridentik kadang-kadang ya dengan pergaulan bebas contohnya gitu. Itu papa kamu juga nggak khawatir? Nggak khawatir sih, soalnya emang ya kita harus bikin keluarga kita percaya sih kalau misalnya kita emang kerja ya emang 100% karena hobi kita di sana, kita kerja terus dibayar ya kita happy. Dan nggak pakai ada embel-embel setelah kerja ngapain. Iya, karena konteks modeling di Indonesia tuh lumayan model serem. buat yang begini dibilangnya model gitu. Padahal kan seharusnya model tuh ada runway atau enggak photoshoot, enggak komersial kan. Tapi kadang yang aneh-aneh tuh dibilang model juga gitu. Terlalu gampang orang melekatkan istilah model ke seseorang gitu ya. Padahal jadi model tuh nggak gampang loh. Iya. Jadi takutnya image model tuh lumayan menyeramkan ya. Oke, jadi sekarang nih di kesempatan ini kamu nggak pernah istilahnya nakal gitu? Iya, nggak pernah sih. Jadi kerja ya udah kerja, kalau misalnya pulang kayak teman-teman misalnya ngajakin, ayo lanjut yuk ke sini, apa kayak meskipun bukan ke tempat yang gelap-gelap tapi kayak nongkrong aja kayak jarang banget. Mending mikirin kita pulang udah capek kerja, besokannya kita kerja lagi, ya udah kita waktunya buat istirahat aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu sih. Oke, jadi yang stigma yang bilang bahwa kadang-kadang model tuh suka party, suka ketemu banyak cowok, apa semua segala macam itu Nggak sebenarnya semua model nggak seperti gitu. Kalian lebih profesional ya? Iya. Artinya this is what you guys do gitu Iya, kan? bener-bener. Kalian akan kerja ini. Ya udah, hanya di titik itu gitu. Iya.
Karena kan untuk jadi model tuh berarti harus istirahat yang cukup juga kan ya. Iya, harus tetap fresh muka kan. Dan harus bisa menjaga diri kalian untuk supaya, contohnya kan kalian mewakili Indonesia kan. Berarti kan kalian harus jaga diri kalian supaya jangan sampai terlibat skandal, terlibat pergaulan-pergaulan yang Nama baik dan juga image branding kan penting untuk saat ini gitu. Oke, pengalaman bersama Ivan Gunawan tuh gimana? Wah, Ivan Gunawan tuh tough loh setahu aku. iya, aku Kalau dari sama kecil model-modelnya ya. dari kecil dulu udah kerja sama dia. Jadi aku awal pindah ke sini umur 14 tahun. Oh, udah pernah punya pengalaman. Udah pernah punya, jadi dulu hanya hubungan sebatas model dan desainer gitu. Tapi sekarang alhamdulillahnya dapat rezeki untuk bisa jadi lebih dekat sama dia, bisa menjadi anaknya dia tuh adalah rezeki yang besar sih buat aku gitu. Aku nih bukan model, aku temen dia, terus kadang-kadang kita bikin acara bareng atau apa gitu ya. Aku aja sering diomelin sama dia. Beneran, karena dia bentuk care-nya dia mungkin kayak gitu ya. Iya, dia tuh detail. Nah, dia pengen profesional, jadi ya aku kalau nggak bener ya diomelin sama dia. Bikin acara, lu kok kayak gini sih Rof gitu-gitu. Dia bener-bener bisa ngomel. Dan apalagi aku nggak kebayang kalian model yang di bawah didikan ini itu gimana? Ya Wah, seru sih, seru. kayak ada ups and down-nya gitu kalau misalnya. Diomelin pernah dong? Pernah, sering. Mulutnya kan kadang-kadang ya. Iya, kita harus kuat gitu. iya, tapi itu seru banget. Jadi kayak kita bikin kita kayak, iya ya kita emang salah nggak sih? Iya, Gitu. jadi dia tuh orangnya langsung gitu, nggak pernah yang ditunda-tunda. Jadi apa yang bisa dikerjain sekarang ya sekarang gitu. Jadi iya, sebuah apa ya, kayak tuntutan kita juga buat kerja lebih keras lagi gitu. Emang kita salah. Nangis nggak? Pernah. Kita sudah pernah nangis. Nangis pernah. berduaan atau nangis sendirian atau nangis berdua. berlima? Kok kita tadi salah ya, kok gini ya gitu. Kayak di apa tuh kayak gitu deh. Kalau misalnya kita abis diomelin sama Kak Ivan, terus kayak emang bener kita salahnya gitu. Kayak, ya kenapa kita tadi nggak ngomong sih? Iya, jadi ya bagusnya kita tidak bisa, nggak boleh mengulangi kesalahan 2 kali. Iya. Pernah ada satu titik waktu lagi diomel-omelin atau lagi nangis, lagi down gitu kayak udahlah gue nih kayaknya bukan gue. Untungnya kita tuh saling menguatkan Iya, ya. kita tuh orangnya tangguh juga. Jadi apa yang udah didapetin ini harus tanggung jawab sampai kita selesai sampai akhir gitu. Jadi kalau misalnya pas Belanya lagi down, si Cisma bilang kayak, ayo C, kamu tenang, bisa. Tapi kalau aku lagi down ya gantian. Iya, untungnya gitu. Jadi nggak sampai yang kepikiran sampai sejauh itu. Kalau Aura kan lebih unik ya karena dalam hal kamu udah pernah top 3 kontes modeling di Monaco, Iya, di Monaco. top 10 yang di China ya kalau nggak salah. Iya. Berarti kamu udah punya banyak international competition kamu udah pernah jalanin, alhamdulillah. udah pernah ngeliat dunia, udah pernah tahu susahnya jadi model tuh kayak gimana. Banget. Ketemu jagoan-jagoannya juga udah pernah ketemu berarti Udah kan ya. pernah, iya. Kamu memang kalau aku lihat berarti memang benar-benar all out pengen jadi model dari awal ya. Iya, karena aku dari dulu diajarin sama mama kalau misalnya kamu mau sesuatu jangan setengah-setengah, lakuin sekuat tenaga, lakuin dengan kerja keras, asal jalannya baik ya kenapa enggak gitu. Oke. Jadi dari situ berkat dukungan keluarga, orang tua semua di lingkungan aku juga ya udah ayo kalau bisa dapetin yang kamu mau ya ayo gitu. Jangan yang baru sini capek mundur gitu ya. Kalau misalnya kamu bisa push your limit ya ayo terus paksain gitu. Your greatest achievement sebelum Miss Grand Indonesia itu apa? Yang di Monaco apa yang di China? Beda sih, kalau Monaco tuh lebih ke modeling, kalau yang di China itu lebih ke pageant. Tapi greatest achievement sih aku rasa yang di Monaco karena dia satu dunia model-model internasional di tiap negaranya sampai situ kita penjurian segala macam dan aku yang bisa tembus top 3 itu kayak nggak nyangka aja gitu. Itu kompetisinya berapa negara tuh? Ada 56 56 negara. Oke, terus ada bule, ada orang dari Afrika Iya, juga lengkap mungkin. semua di Lengkap situ. semua ya? Iya. Dan kita kalau nggak kuat mental ya otomatis down lah. Maksudnya karena mereka kan datang juga untuk menang kan. Jadi kita harus kuat. Terus kadang juga ada yang kayak satu grup tuh bahasanya sendiri gitu. Jadi Kamu ada gengnya nggak waktu itu? aku sih orangnya fokus on competition ya. Jadi kalau sebisa mungkin aku jadi diri aku sendiri tapi yang terbaik ya ayo gitu. Ada konflik nggak sih itu model 56 orang dikumpulin jadi satu tuh ya? Jambak-jambakan kan? Jambak-jambakan nggak tuh? Pasti ada sih, kayak misalnya barang ketinggalan nyalahin ini, nyalahin itu, dan aku kadang kayak it's not my fault, I don't know anything gitu. Kamu sendirian? Aku biasanya gabung tuh sama roommate. Bukan, kayak di situ kamu Oh. ditemenin siapa? sendiri. Nggak Kita ada kalau papa, udah nggak ada, kalau udah karantina ya sendiri. udah tuh sendirian Semua ngurus gitu. apa-apa sendiri gitu. Dan ketemu sama orang-orang baru semua dan Iya. kompetisi lah gitu ya.
Dan ya gimana ya, dulu apalagi waktu masih 17 tahun ke Singapura sendiri. Terus pernah ya ngantri 2 jam buat audisi aja kok. Udah gitu, sorry I don't need your look dia bilang gitu. Terus aku 2 jam secara cuma-cuma ngantri, tapi ditolak audisi tuh kayak nangis, DM artis segala macam. Kayak perjuangannya udah yang ya asam garam kehidupan udah ada lah gitu. Jadi itu usia berapa ke Singapura sendiri audisi? 17 tahun. 17 tahun. 2017. Oke, kalau kamu masuk ke Monaco-nya tuh gimana ceritanya? Di sini ada kompetisinya dulu? Enggak, jadi waktu itu aku kan memang tergabung sama agensi Singapura dan aku memang udah disebarkan. Jadi mereka tahu, oh lihat profil aku di mana. Terus waktu pemilihan itu dia lihat dari sepak terjang kita, sepak terjang tuh. Aduh, bahasanya tua banget. Jadi dia lihat aku show apa aja, terus pernah kerja di mana aja, segala pengalaman mereka nilai semua, akhirnya ditunjuklah aku jadi perwakilan Indonesia gitu. Oke, dan waktu di kompetisi itu yang dites tuh skill modelingnya ya? Skill modeling, catwalk gitu. Catwalk, terus photoshoot, terus commercial gimana ngeiklanin segala macam. Karena dulu juga aku pernah diiklan kan. Terus dari situ dia lihat, terus profile video aku kayak gimana gitu. Oke, dan waktu kamu masuk kompetisi itu menurut kamu optimis nggak waktu ngeliat orang-orang itu ya? Terus kamu pikir kayak oke, kayaknya gue bisa nih gitu atau kayak? Aku sih orangnya optimis aja ya. Jadi kayak aku berangkat ke sana udah mau kompetisi, melakukan yang terbaik, ya udah hasilnya biar Tuhan yang atur gitu. Oke, surprise waktu peringkat ketiga? Surprise banget sih melihat, karena aku kalau di modeling tuh terlalu curve ya. Jadi kalau bisa kan lurus-lurus kan. Di situ kadang insecure aku sih di hips terutama. Oh, kamu terlalu kayak gitar Spanyol iya, terlalu gitu ya? gitar Spanyol, karena kan biasanya kalau model justru pengennya lurus? lurus. Kenapa ya? Kalau aku cowok gitar Spanyol, kalau cowok gitar Spanyol gitu. Tapi kalau model tuh lurus karena mungkin biar menekin kali ya. Jadi kalau pakai waktu baju jalan nama pakai baju lebih bagus gitu lebih ya? bagus, lebih lurus gitu. Jadi orang fokus ke baju gitu. Yang kamu unggul banget sampai kamu peringkat ketiga waktu itu apa? Waktu itu besar di catwalk sama kulit. Warna kulit kamu? Iya, warna kulit aku. Padahal waktu di sini aku tuh minder banget. Sebelum ikut modeling tuh minder banget sama kulit aku. Terus tapi begitu aku masuk dan mengenal dunia yang lebih luas, jadi kayak gini ya, ternyata kulit aku tuh unik gitu. Jadi menurut aku tuh beauty standard nggak ada. Kita semua itu cantik. Mau warna kulit apapun, mau bentuk wajah seperti apapun, kita tuh semua cantik asal kamu percaya diri. Itu kalimat klise sih. Iya ya. Banyak model pada suka ngomong kayak gitu. Tapi aku percaya. Kamu percaya kayak gitu? Ya, selama kamu percaya sama diri kamu dan knowledge kamu luas, kamu akan keluar sendiri kok inner beauty-nya. Oke. Gitu. Apalagi Kak Ivan milih kita berdua kan udah bener-bener kayak yin and yang banget nih. Iya, beda banget. Aku udah kulitnya begini, kulit dia begini, terus muka kita Beda. berbeda banget. Jadi emang Kak Ivan pengen nunjukin kalau misalnya Indonesia tuh luas banget. Iya, beragam. Cantik itu bisa dari segala hal, udah beda-beda banget. Dan semua tuh cantik. Dan Indonesia terkenal wanitanya eksotik kan? Iya. Jadi kita warna kulitnya, mukanya itu kan eksotik, bule, makanya seneng sama orang-orang yang begini. Indonesia ya. Yang gini juga banyak. Ini juga banyak ya, jangan salah. Kamu ikut yang di Monaco, ikut yang di China, terus ikut Miss Grand Indonesia. Tough-nya paling tough yang mana? Miss Grand Indonesia dong. Itu paling galak, paling Galak, terus juga netizennya kan spotlightnya kena banget kan. Jadi pertama sih mental ya yang diuji, karena kita lihat komen-komen orang, kita juga lihat pendapat orang kayak gimana. Tapi aku dari situ belajar buat jadi lebih yang kayak melihat sesuatu yang lebih baiknya aja dilihat gitu. Yang jeleknya ya dijadikan cermin gimana biar kita lebih baik lagi gitu. tough-nya dalam hal netizen apa dalam hal trainingnya, karantinanya? Semuanya. Trainingnya, terus netizen, terus juga gimana cara kita mengendalikan pikiran kita agar lebih positif, juga itu susah banget sih. Oke. Jadi Miss Grand tuh merupakan sebuah pelajaran hidup juga buat aku, buat jadi lebih kuat lagi. Jadi kalian berdua dengan training luar biasa itu udah siap nih mewakili Indonesia di internasional? Siap, insya Allah. Siap nggak siap, kita harus siap. Iya. Siap. Kita melakukan yang terbaik aja. Kita sebisa mungkin menjadi orang yang embrace ourselves, terus improve biar nanti di sana kita udah tenang, udah punya bekal. Ya sisanya kan yang atas yang urus. Gitu. Iya.
Kamu kan udah ikut kompetisi internasional. Bella belum nih ya? Belum. Saran kamu buat Bella apa kira-kira? Saran aku buat Bella Saat itu nanti dia mewakili jangan Indonesia. terlalu melihat finalis lain. Jadi kita nggak usah meng-compare diri kita dengan perempuan yang ini, dengan finalis yang ini, karena itu tidak dilihat oleh organisasi. Yang dilihat oleh organisasi adalah image kamu di sana gimana, pembawaan aku kayak gimana, terus juga kemampuan kamu nanti kalau terpilih jadi pemenang kayak gimana gitu. So, Fokus ke diri sendiri iya, gitu ya? fokus, confident, terus apa ya, tujuan kamu sana tuh ya untuk melakukan yang terbaik. Oke, kan kalau sekarang kan berdua-duaan terus. Ntar dilepas sendiri-sendiri, Bella gimana nih? Aduh. Dilepas ke internasionalnya. Iya, sendiri kan? Kan sekarang masih bisa curhat, di situ Iya. kamu ketemu akan berapa negara tuh kalau yang Miss Intercontinental? Banyak juga Banyak ya. banget. Iya. Semua negara ikut. Hampir semua negara ikut ya? Tenang, aku standby. Iya, sampai Aura pun kan kemarin maunya berangkat ke Thailand pun kita juga kayak aku pengen ikutan ke Thailand, pengen bareng gitu. Kayaknya kita udah nggak bisa Iya. terpisah kan. Oke. Jadi bingung juga sih kalau misalnya ntar kita berangkat sendiri-sendiri, kayaknya tetap kita bakal kontak-kontakan, Iya. teleponan everyday deh. Tiap malam kita bakal curhat-curhat ngapain Iya, aja pasti tiap dong. hari. Ya kan? Kalau Aura ngelihat Bella, strong point-nya dia di mana nanti buat kompetisi nanti? Dia tuh strong point-nya bisa tetap tersenyum walau sedang lelah. Oh gitu ya? Segala masalah apapun dia tetap aja senyum Orangnya gitu. easy going gitu Easy berarti going banget. Kalau aku kan kadang lagi ada apa tuh kayak paling senyum tapi diem gitu kan. Kalau Bella tuh kayak tetap hai gitu. Oke. Kayak itu sih yang aku pelajarin dari Bella tuh gimana ya caranya biar tetap cheer up gitu. Oke. Dan kamu nanti bantu dia, kan mungkin tahun depan ya, masih ada beberapa bulan lagi. Itu sekarang latihan terus nggak sih? Iya, Pasti kita training banget. terus tiap hari. Ada aja tiap hari tuh ada yang kita apa ya diinget-inget gitu. Kayaknya ini kita belum improve ya gitu. Jadi saling bantu. Oh, biasa kayak saling tanya. Dan ini masih intens sama Ivan Gunawan, sama timnya, sama untuk latihan Masih dong, ini, latihan itu gitu masih? Iya, even kita mau kemana aja tuh pakai baju apa gitu. Oke. Jadi kalau misalnya training buat olahraga kita ada Selasa, Selasa sama Kamis. gitu. Oke. Jadi Senin, Rabu, Jumat kita belajarnya. Nah, ini terakhir pertanyaan. Kalian kan bisa dibilang Ivan Gunawan's Angels gitu kan? Iya. Hubungan kalian sama Ivan Gunawan tuh gimana sih sebenarnya? Kak Ivan itu adalah sosok seseorang yang sangat-sangat perhatian. Iya. Sangat-sangat perhatian sama kita. Even saya dari orang Jember pun dia tuh nggak pandang bulu, nggak pandang kamu siapa. Dia baik banget orangnya, terus perhatiannya tuh bener-bener dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh semua diperhatiin sama Kak Ivan. Kalau dia udah sayang sama seseorang, dia udah respect banget sama seseorang, dia bakal bener-bener setotalitas itu buat ini sih, bantuin kita. Dia ngomongin memang perkataannya terkadang menyakitkan buat kita, tapi itu emang bener yang kita butuhin ya kan. Misalnya kayak, Bel lo jelek deh kalau lo pakai kaos doang atau celana doang, ganti dong kamu pakai ini. Oke Kak, emang ngerasanya oh ya udah berarti kan apalagi Bella dari Jember yang masih kurang stylish atau gimana. Kamu kan. takut apa hormat sama dia? Hormat dong. Hormat. Terus kamu menganggap dia sebagai seorang guru atau mentor atau cuman direktur aja di sini? Awalnya kita sebagai Kak Ivan adalah national director dan kita queen-nya, cuman semakin kesini tuh kita udah bener-bener kayak keluarga aja. Kayak Kak Ivan itu bisa jadi mama kita, bisa jadi papa kita, bisa jadi orang tua kita pokoknya. Apalagi kita yang tinggal sendiri, yang tanpa orang tua, Kak Ivan tuh bener-bener bisa mengayomi kita sebegitunya. Jadi lebih ke sebagai mentor, sebagai guru, sebagai sahabat juga gitu ya? Iya. Semuanya. Iya Pak, dia tuh orang yang bijaksana juga. Kalau misalnya kita lagi galau nih tengah malam, kita butuh teman curhat, kita bisa tuh kayak chatting Kak Ivan, Kak kita pengen curhat nih, kita ada masalah ini. Terus langsung di video call sama Kak Ivan. Dan dia tuh orangnya realistis banget, jadi kalau kita ada masalah langsung gitu poinnya, ini nih penyelesaiannya gitu. Oke. Nah, dari aku mau nambahin sedikit tekanan tambahan. Oke. Kita pengen dong sebagai warga negara, saya pengen juga supaya kita benar-benar bisa berprestasi di internasional. Iya. Kita belum menang Miss World kalau nggak salah ya. Kita baru dapat Miss Grand International sama Miss International. Iya. Kalian nih saatnya lah membuktikan. Amin. Ya habis-habisan deh training, habis-habisan deh ini karena
kita butuh kabar bagus buat Indonesia ya. Amin, Butuh mohon prestasi-prestasi doanya. internasional. Apalagi Miss Intercontinental belum pernah place sama sekali sebelumnya. Oke. Jadi lumayan ini sih kayak tekanan buat Bellanya juga, netizen juga pada bilang kamu harus bisa place ini. Itu semakin kayak Perjuangan bikin, ya. iya, makin Iya. kita kayak oke aku harus do my best gitu sih. Ya bukan tekanan tapi moga-moga dijadiin pecutan Iya. juga. Dorongan ya. Dorongan banget. Bahwa kita nanti bisa sukses di Amin. Amin. pageant kontes di Iya. internasional gitu ya. Ya thank you udah datang, udah ngobrol-ngobrol. Terima Thank you for kasih. sharing. Makasih banyak ya. Thank you lah udah di-invite ke sini loh. Ya, nanti kita di video ini juga akan ngasih profil kalian biar Oke. biar semua orang juga makin banyak yang mendukung, makin memberikan semangat supaya memberikan doa juga supaya kalian bisa berprestasi tahun depan. Amin. Oke, thank you. Thank you, Kak. Thank you.